502501108090, Prodi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang perjalanan lahirnya Pancasila dan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Materi ini penting untuk dipahami karena Pancasila merupakan dasar negara Indonesia, sedangkan demokrasi menjadi sistem yang digunakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mari kita simak penjelasannya. Jadi pertama, latar belakang lahirnya Pancasila. Sebelum Indonesia merdeka, bangsa Indonesia berada di bawah penjajahan selama ratusan tahun. Pada masa pendudukan Jepang, dibentuk badan yang nama BPUPKI pada tanggal 29 April 1945. Tugas BPUPKI adalah mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia, termasuk merumuskan dasar negara yang akan digunakan setelah Indonesia merdeka. Yang kedua, perumusan dasar negara. Dalam sidang pertama BPUPKI yang berlangsung pada tanggal 29 Mei 1 Juni 1945, beberapa tokoh menyampaikan gagasan tentang dasar negara, yaitu yang pertama Muhammad Yamin 29 Mei 1945. Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar negara, yaitu yang pertama peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, kesejahteraan rakyat. Yang kedua itu Soepomo 31 Mei 1945 mengumumkan konsep negara intelektualistik yang menentangkan persatuan bangsa. Yang ketiga itu Soekarno 1 Juni 1945. Soekarno menyimpan pidato yang berisi 5 dasar negara yang kemudian diberi nama Pancasila, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang Maha Esa, yang ketiga itu Piagam Jakarta. Setelah sidang pertama BPUPKI, dibentuk Panitia 9 yang bertugas merumuskan dasar negara pada tanggal 22 Juni 1945. Panitia 9 menghasilkan naskah yang dikenal sebagai Piagam Jakarta. Tokoh-tokoh yang tergantung dalam Panitia 9 yaitu yang pertama Soekarno, yang kedua Muhammad Hatta, yang ketiga Muhammad Yamin, yang keempat Ahmad Soebarjo, dan tokoh lainnya. Piagam Jakarta menjadi dasar penting dalam menyusun pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Materi keempat, pengesahan Pancasila. Pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan, PKI mengadakan sidang. Dalam sidang tersebut disahkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama itu pembukaan Undang-Undang 1945, Pancasila sebagai dasar negara. Perumusan Pancasila yang sah adalah 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam penempatan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Materi kelima, pengertian demokrasi. Jadi demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos, yang artinya rakyat, sedangkan kratos artinya kekuasaan. Demokrasi berarti pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam Indonesia, demokrasi dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang dikenal sebagai demokrasi Pancasila. Kemudian materi ke-6, ciri demokrasi Pancasila meliputi yaitu mengutamakan musyawarah, mufakat, menghargai pendapat orang lain, menjunjung tinggi hak asasi manusia, menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian materi yang ke-7, penerapan demokrasi. Jadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, adapun contohnya yaitu seperti di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, di lingkungan negara. Kemudian yang terakhir itu materi ke-8, pentingnya Pancasila dan demokrasi. Jadi Pancasila dan demokrasi memiliki peran penting karena menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia, menjaga persatuan dan kesatuan, hak dan kewajiban negara, mewujudkan kehidupan yang adil, aman, dan sejahtera. Kemudian menjadi dasar dalam pengambilan keputusan melalui musyawarah,
mungkin itu saja penjelasan dari saya. Demikian penjelasan mengenai perjalanan lahirnya Pancasila dan demokrasi dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan pemahaman kita tentang sejarah bangsa Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya.